warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjaba alaina bisyami Ramadan wa nahana 'an ittiba'i khutuwati syayatin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarakan li dzikri a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Al-ayah maknani wallahu a'lam bil muradi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan sayyidus suhur fa marhaban bihi wa ahlan ja'a syahrus siyam bil barakati faqrin bihi min zairin gua. Hadirin para pecinta kajian di bulan suci Ramadan, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sepatutnya sebagai hamba Allah untuk bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan inayahnya khususnya bagi pribadi Abi dan umumnya kepada para pecinta kajian di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semuanya diberikan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga diberikan keistiqomahan dalam menunaikan kewajiban di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salamnya mari kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berhenti untuk menuntun kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya. Semoga kita semuanya di sini akan diakui menjadi umat beliau yang memperoleh syafaatul udma darinya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula, Abi ingin menyampaikan yaitu yang tertera di dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan As-Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin Al-Malibari, yaitu tertera di dalam Shahifah 93 sebagaimana di hari kemarin, di mana Rasulullah menyebutkan syahru Ramadhana syahrun kataballah. Syahru Ramadhana, bulan Ramadan itu syahrun, bulan kataba, mewajibkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala, alaikum atas kamu sekalian, siyamahu berpuasa pada bulan Ramadan. Wasanantu, dan aku mensunnahkan, lakum bagi kamu sekalian, qiyamahu, yaitu menunaikan sholat pada malam harinya. Faman, dan barang siapa somahu yang berpuasa orang tersebut, waqomahu, dan menunaikan di malam harinya, imanan dengan rasa iman, wahtisaban dengan penuh keikhlasan, kharaja maka keluar atau lepas, min dunubihi dari dosa-dosanya, kayauma seperti hari waladathu, ia dilahirkan ummuhu oleh ibunya. Di sini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan
Kalau lengkapnya wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abdurrahman bin Auf. Dari ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Imam Baihaqi dari Abdurrahman bin Auf. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang sekarang sudah memasuki hari kedua. Itu syahrun, bulan kataba, mewajibkan Allah subhanahu wa ta'ala alaikum kepada kita semua. Untuk apa? Siyamahu, berpuasa. Jadi yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah puasa, sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Baqarah, yang dalam ceramah-ceramah sebelumnya Abi selalu kutip. Kenapa? Karena itu sebagai dalil wajibnya menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sekarang pun Abi akan sampaikan kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah pun telah bersabda, Allah pun telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kamu sekalian, asyamu, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkannya berpuasa atas orang-orang sebelum kamu. Mulai dari Nabi Allah Adam sampai dengan Nabi sebelum Rasulullah, yaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Semuanya ada perintah untuk menunaikan ibadah puasa, hanya saja syariatnya yang berbeda. Kaifiyat cara menunaikannya yang berbeda antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Seperti halnya sholat pun berbeda. Rasulullah ketika Isra, faradallahu ala ummati lailatal Isra khamsina sholatan. Itu Rasulullah telah difardukan untuk umatnya itu menunaikan sholat yang semula 50 kali. Sehingga dianjurkan supaya jangan sampai 50 kali. Dari segi fisik berbeda dengan umat Nabi sebelumnya, dari segi usia pun berbeda dengan umat sebelumnya. Di mana kalau umat-umat sebelumnya fisiknya juga sangatlah tinggi besar, usianya ada yang sampai 100 tahun lebih, 800 sampai dengan 1000 tahun. Nah, kalau umat Rasulullah paling banter, paling 60 sampai 70, itu pun sangat sedikit kita jumpai. Memang kalau di kampung-kampung yang masih profesinya itu kebanyakan bertani, usianya panjang-panjang, mungkin karena dari segi profesinya menunjang. Dia banyak melakukan aktivitas gerakan olah tubuh, sehingga dia menjadikan sehat dari segi dohiriyah ini. Sekalipun usia itu semuanya ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali pada hadis tersebut, bahwa bulan ini disunahkan lakum, kepada bagi kamu sekalian, yaitu qiyamahu,
untuk menunaikan sholat di malam harinya yang dikenal dengan istilah sholat tarawih. Maka kita sudah sepatutnya selaku umat Rasulullah yang telah memperoleh perintah untuk disampaikan kepada umatnya, termasuk kita-kita ini, maka sudah semestinya menunaikan sholat. Bagaimana kaifiatnya sholat tarawih? Ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Umumnya yang 20 dilakukan oleh yaitu Nahdiyin, adapun yang 8 umumnya dilakukan oleh Muhammadiyah. Itu jangan menjadi persoalan bagi kita. Yang terpenting sholatnya. Ini mah mempertentangkan tentang jumlah rakaat, tapi sholatnya malah tidak dilakukan. Nah itu orang yang semestinya tidak mesti ada. Karena apa? Semuanya memiliki hujah masing-masing, dan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing. Sehingga kita silakan ambil yang mana. Mau 20 rakaat, alhamdulillah. Mau yang 8 rakaat pun alhamdulillah. Tidak ada salahnya. Yang penting mau sholat. Mempertentangkannya terus, tapi sholatnya tidak. Kadangkala hanya awal, pertengahan, dan akhir saja kita sholat tarawih. Tidak dari tanggal 1 sampai syahran kamilan, 1 bulan sempurna. Hadirin para pecinta kajian di bulan suci Ramadan. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan faman somahu, barang siapa yang berpuasa di siang harinya, wa qamahu, dan menunaikan sholat tarawih di malam harinya, dengan catatan imanan, membawa iman, waqtisaban, dan penuh dengan keikhlasan, kharaja, maka ia lepas, min dunubihi, dari dosa-dosanya, kayauma, seperti hari waladatu ummuhu, yaitu dilahirkan oleh ibunya. Coba kita perhatikan baik-baik. Siangnya kita mampu al-imsaku an jami'il muftirati minal akli wasurbi wa ghairihima min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kita mampu di siang harinya itu menahan rasa lapar dan dahaga. Serta yang ketiga nih, selain daripada lapar dan dahaga, makan dan minum, yaitu mampu menahan nafsu yang bisa menyebabkan puasa kita batal. Dari kapan Abi? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah itu larangan untuk menunaikan ibadah puasa di waktu siang hari. Tidak boleh melakukan yang tadi disebutkan. Allahu Akbar ya. Jadi selama 1 tahun kita ada waktu istirahatnya 1 bulan penuh, yaitu tidak makan di waktu siang dan malam hari. Kita berusaha semaksimal mungkin supaya meraih kesempurnaan dalam ibadah puasa. Nah, mengingat waktu juga yang terbatas, maka cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.